Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 856118619, Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kedua mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari, mengkaji hakikat, sumber, dan validasi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha memahami, mengkritisi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama filsafat ilmu dalam menentukan, mengembangkan pembentukan ilmu pengetahuan yang terstruktur, ilmiah, dan memiliki nilai. Adapun cara filsafat ilmu dalam mengawasi, memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam pendidikan yaitu dengan ontologi dalam ilmu pendidikan, mengawasi serta mencegah ilmu pendidikan hanya sebatas nilai atau ijazah saja, tapi mengingatkan bahwa hakikat pendidikan ialah pengembangan potensi manusia atau individu secara utuh. Sedangkan untuk penguatan dilakukan dengan aspek ontologi, yaitu dengan menentukan atau menetapkan kajian ilmu pendidikan secara proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Objek ilmu pendidikan sendiri meliputi peserta didik, pendidik, lingkungan pendidikan, serta interaksi di dalamnya. Untuk menjaga keilmiahan epistemologi ilmu pendidikan, filsafat ilmu mengawasi teori-teori pendidikan agar tidak didasarkan pada asumsi saja, tapi menuntut sebuah validasi, konsistensi hasil, dan logika yang runtun di setiap penelitian pendidikan. Penguatan ini dilakukan dengan empirisme, rasionalisme, atau positivisme dengan mengembangkan metode pembelajaran, kurikulum, serta evaluasi yang dapat diuji secara ilmiah sesuai perkembangan zaman. Menanamkan nilai-nilai aksiologi dalam artian tidak hanya mencetak generasi pintar, tapi juga generasi yang baik dan beradab. Pengawasannya meliputi penggunaan ilmu pendidikan supaya tidak disalahgunakan untuk diskriminasi atau penindasan. Penguatannya antara lain memberikan dasar etika dan estetika dengan nilai-nilai karakter, moralitas, perilaku atau akhlak yang baik, serta tanggung jawab sosial dalam sebuah kurikulum. Kesimpulannya, ontologi ilmu pendidikan ialah mengembangkan potensi manusia atau individu secara utuh. Selain itu, ilmu pendidikan juga diakui sebagai ilmu yang mandiri dan berakar. Epistemologi ilmu pendidikan melahirkan metode mengajar yang efektif, logis, dan teruji. Aksiologi ilmu pendidikan dapat menghasilkan manusia yang pintar, beradab, dan beretika. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu atau informasi, tetapi proses menghadirkan nalar kritis dan etika. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan merupakan hubungan mutualis, didaktis, dan dialektis. Filsafat ilmu menyediakan kerangka logis, sedangkan pendidikan menyediakan laboratorium pemikiran. Berikut adalah caranya. Pertama, transformasi dari hafalan ke epistemologi. Maksudnya ialah menggeser budaya apa yang diketahui dengan bagaimana kita tahu. Peserta didik diajarkan mempertanyakan validasi data atau sumber informasi dengan berpikir kritis. Selanjutnya, peserta didik dilatih memahami metode ilmiah agar ilmu pengetahuan terus dapat diuji kebenarannya. Kedua, menguatkan nilai dan etika, aksiologi. Contohnya,
seorang ilmuwan yang lahir dari pendidikan akan mempertimbangkan dampak atau nilai tanggung jawab moral dari penemuannya terhadap manusia dan lingkungan. Memiliki integritas akademik, contohnya kejujuran dalam riset, dan tetap kredibel. Ketiga, pengembangan logika dan dialektika dengan diskusi yang mendalam, keterbukaan pikiran akan keterbatasan pengetahuan. Keempat, menghubungkan ontologi atau hakikat kebenaran dengan realitas. Maksudnya ialah pendidikan membantu individu memahami hakikat kebenaran dari apa yang dipelajari dan menghubungkannya dengan teori ilmiah dan realita. Kesimpulannya, pendidikan bermakna harus bertindak menjadi kurator atau pendidik atau dosen agar ilmu pengetahuan tetap terjaga kualitas, kebenaran, kebijaksanaan maupun kuantitasnya. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Mengapa? Karena filsafat ilmu memiliki ketajaman metode dalam menganalisa persoalan pendidikan. Landasan ontologi mempertanyakan apa hakikat atau eksistensi yang dipelajari dan dijalankan pendidikan. Tujuan dari pertanyaan ini memastikan objek pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, lingkungan, dan interaksi di dalamnya dapat dipahami dengan benar, tidak hanya sebagai objek administratif saja. Selanjutnya, landasan epistemologi membedah proses bagaimana metode pembelajaran, apakah sesuai dengan metode manusia memperoleh pengetahuan. Tujuannya menjamin metodologi pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah. Landasan aksiologi, untuk apa nilai dan etika, apa dan mengapa ilmu pengetahuan dipraktikkan. Fungsinya tidak lain sebagai benteng agar setiap kebijakan pendidikan tidak bertentangan dengan moral dan etika masyarakat. Kesimpulannya, dengan 3 landasan di atas, praktik pendidikan tidak hanya sekadar menjalankan kurikulum, tapi juga memahami struktur, cara kerja, dan tujuan dari proses pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan ontologi yaitu penerapan kurikulum merdeka. Mempertanyakan apa hakikat merdeka dalam belajar? Apakah hanya kebebasan semaunya atau kemandirian dalam berpikir? Contoh konkret epistemologi, penerapan AI. Di kelas, apakah pengetahuan ini bisa dikategorikan sebagai pengetahuan atau hanya kumpulan data atau informasi saja? Selanjutnya, contoh aksiologi. Penerapannya, sekolah yang menerapkan sistem peringkat. Aksiologi mempertanyakan apa dampak nilai dari kompetensi tersebut terhadap karakter peserta didik? Apa ada kemajuan kognitif lebih bernilai dibanding dengan kesehatan mental? Kesimpulannya ialah ontologi berhasil menggeser salah kaprah kurikulum dari bebas liar menjadi merdeka berpikir, menentukan hakikat sejati. Epistemologi berhasil membatasi AI agar tidak menciptakan ilusi pengetahuan pada siswa. Tujuannya tidak lain untuk memisahkan data dengan pemahaman. Sedangkan aksiologi berhasil mengingatkan kita bahwa tujuan akhir pendidikan bukan mencetak robot pintar yang juara satu, melainkan manusia yang utuh, berkarakter, dan bahagia. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas pemahaman yang belum bisa saya jelaskan karena keterbatasan pengetahuan. Dan terima kasih atas kritikan dan saran untuk perbaikan jawaban dari pertanyaan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.